Halo semua, perkenalkan saya Erin Febrianhia. Di sini saya bersama dengan teman-teman saya Joshua, Lina, dan Chris Monica. Kami akan melakukan presentasi untuk mewakili kelompok kami. Adapun presentasi kami ini berjudul Pengaruh Penggunaan Gawai Terhadap Pola Tidur Mahasiswa Keperawatan Universitas Pelita Harapan. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian gawai itu? Jadi, gawai adalah perangkat elektronik yang memiliki fitur canggih seperti pengambilan gambar, pengambilan video, dan juga sebagai alat komunikasi jarak jauh dan memudahkan untuk mengakses informasi melalui internet. Menurut hasil survei Kementerian Komunikasi dan Informasi tahun 2014, ada 30 juta anak dan remaja di Indonesia yang menjadi pengguna internet. Selain itu, menurut Uppsala University di Swedia, penggunaan gadget atau gawai dapat menyebabkan insomnia, dan ketika insomnia udah pasti itu akan mengganggu pola tidur. Menurut artikel dari Berita 1 tahun 2015, sekarang ini banyak banget remaja yang menggunakan waktu untuk bermain gadget dengan berlebihan, sehingga waktu tidur mereka juga jadi terganggu. Maka dari itu, kelompok kami ingin melakukan penelitian tentang pengaruh penggunaan gawai terhadap pola tidur kepada mahasiswa keperawatan di Universitas Pelita Harapan. Oke, selanjutnya yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian kelompok kami adalah bagaimana pengaruh gawai terhadap pola tidur mahasiswa, dan berdasarkan rumusan masalah tersebut, kelompok kami juga merumuskan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu apa kelebihan dan kekurangan penggunaan gawai, dan yang kedua, apa faktor penyebab ketergantungan mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan terhadap gawai. Lalu selanjutnya, tujuan dari penelitian kelompok kami ini adalah sesuai dengan rumusan masalah tersebut. Tujuan kelompok kami itu adalah yang pertama, mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan gawai, dan yang kedua, mengetahui faktor penyebab ketergantungan mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan dalam penggunaan gawai. Landasan teori pada penelitian kami, pada zaman sekarang ini banyak sekali remaja yang kualitas tidurnya itu kurang. Itu semua dikarenakan karena penggunaan gawai yang berlebihan. Nah, penggunaan gawai ini sangat mempengaruhi konsentrasi belajar para remaja. Begitupun juga sangat mempengaruhi aktivitas mereka sehari-hari. Gejala dari kurang tidur itu sendiri yaitu mengantuk pada pagi dan siang hari. Contohnya ketika sedang di kelas, remaja atau mahasiswa menguap, lalu merasakan pusing, mudah merasa lelah saat beraktivitas, lalu konsentrasi dapat menurun pada saat seseorang belajar, dan dapat menimbulkan stres juga karena istirahat yang kurang cukup. Lalu selanjutnya kemampuan belajar menurun seperti yang tadi saya katakan. Hal ini dapat menurunkan konsentrasi pada saat belajar. Lalu kulit wajah tampak kusam. Seperti yang sering kita tahu, ketika kita kurang tidur, itu dapat menimbulkan kantung mata kita menghitam. Lalu dapat juga menyebabkan mudah terkena influenza, insomnia, dan gangguan nafsu makan. Metode penelitian kami, populasi yang kami ambil adalah mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan. Sampel yang kami ambil 50 mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan. Tempat penelitian kami dilaksanakan secara online menggunakan Google Form yang disebarkan melalui WhatsApp kepada mahasiswa keperawatan Universitas Pelita Harapan. Waktu pelaksanaan penelitian kami dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan 30 Maret 2020. Selanjutnya pembahasan. Kami telah melakukan penelitian mengenai pengaruh gawai terhadap pola tidur mahasiswa keperawatan UPH. Dari pertanyaan didapatkan hasil bahwa
Persentase terbanyak menjawab sering ada di pertanyaan menggunakan gawai hingga larut malam, yakni sebesar 88%. Dan 72% mahasiswa menjawab waktu tidur malam hari tidak cukup. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan mata mereka dan juga membuat kualitas tidur mereka terganggu yang dapat menurunkan konsentrasi baik dalam belajar maupun aktivitas lain. Dalam pertanyaan berapa lama waktu tidur saat malam hari, kita dapat lihat 84% mahasiswa menjawab waktu tidur mereka hanya 4-6 jam saja. Padahal menurut Jarmi Narahayuningsih tahun 2017, waktu tidur normal orang dewasa adalah 8-9 jam. Hal ini menunjukkan waktu tidur mahasiswa adalah kurang. Dalam pertanyaan berapa lama waktu bermain gadget saat malam hari, dari data ini kita bisa lihat persentase terbesar yakni 46% menjawab 1-3 jam. Mahasiswa biasanya menggunakan gadget pada malam hari untuk belajar, namun ada juga yang hanya sebatas bermain game online. Kami juga memberikan pertanyaan mengenai kondisi yang biasa dirasakan mahasiswa yang berkaitan dengan penggunaan gawai. Dari data yang didapatkan, kita bisa lihat persentase terbanyak ada di pertanyaan yang pertama, mengantuk saat pagi dan siang hari sebesar 80%, konsentrasi menurun sebesar 60%, mudah emosi dan marah 54%, dan adapun data lain seperti pusing 40%, mudah merasa lelah saat beraktivitas 42%, stres 30%, penurunan kemampuan belajar 30%, kulit wajah tampak kusam 40%, mudah terkena influenza 10%, insomnia 42%, gangguan nafsu makan 26%. Secara keseluruhan dari data yang didapat, responden membutuhkan edukasi dalam penggunaan gadget agar lebih bijaksana dalam menggunakannya. Dari hasil penelitian kami mengambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, terjadi penggunaan gawai yang berlebihan dalam lingkup komunitas Fakultas Keperawatan di UPH. Yang kedua, sebanyak 88% dari 50 responden mengatakan menggunakan gadget sampai larut malam. Yang ketiga, sebanyak 72% dari 50 responden mengatakan merasa waktu tidur yang kurang cukup. Yang keempat, sebanyak 64% dari total responden mengatakan jarang merasa bugar saat bangun pagi. Yang kelima, sebanyak 84% dari total responden mengatakan hanya tidur 4-6 jam. Yang keenam, sebanyak 80% dari total responden mengatakan masih mengantuk pada pagi dan siang hari. Yang ketujuh, sebanyak 60% dari total responden mengatakan mengalami penurunan konsentrasi. Yang kedelapan, sebanyak 54% dari total responden mengatakan mudah emosi dan mudah marah. Nah, dari hasil penelitian kami ini, kami menyarankan untuk kurangi aktivitas dalam penggunaan gawai pada malam hari dan juga tidur cukup 8-9 jam per hari. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami mau mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video presentasi kelompok kami. Sampai jumpa.